Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome to my channel Risa Feris. Sebelum melanjutkan video, aku mau menyapa dulu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan kita semua diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang berkah dan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya teman-teman, ini suaraku kayak bindeng gitu karena baru kemarin itu aku bersin-bersin terus, agak pusing, tapi ya semoga segera membaik. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang dan salam kenal buat teman-teman yang baru pertama nonton video aku, dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal dan udah subscribe aku. Terima kasih ya. Nggak berasa ya udah di awal bulan, di pertengahan tahun, di bulan yang menurut aku banyak sekali pengeluaran. Contohnya ya kayak daftar ulang, daftarin anak sekolah, beli perlengkapan sekolah. Terus buat sebagian orang juga ada yang pajak kendaraan kayak aku ini. Ini juga musimnya kondangan, musimnya temen lahiran gitu, dan masih banyak lagi. Dan pengeluaran sebanyak itu kalau nggak dipersiapkan dari awal pasti akan kelabakan banget, dan pasti akan bingung ini ngambilnya dari mana. Nah, ini aku mau ngasih tips buat teman-teman tetap aman walau di bulan banyak pengeluaran. Yang pertama, kita harus menyiapkan dana darurat. Karena betapa pentingnya dana darurat itu, karena kita kan nggak tahu ya akan ada kejadian apa, akan ada momen apa yang memaksakan kita harus mengeluarkan dana di luar dari budget bulanan, contohnya kayak belanja, bensin, pulsa, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua dan selanjutnya, tonton video ini sampai habis ya. Oke, ini kita ke video dulu. Ini aku mau bayar sekolah, SPP sekolah 450.000, untuk nabungnya 71.000, uang saku 100.000, uang makan 120, dan iuran sekolah 9.000. Untuk selanjutnya itu SPP ngaji 100.000, iuran sampah 30.000, dan iuran kompleks 125.000. Itu biasanya aku transfer aja. Nah, itu sebelah kanannya itu ada giving untuk orang tua dan mertua, ortu 1 dan 2. Terus untuk sedekah, terus juga ada untuk jasa kambing. Itu aku keep semuanya. Oke, kita ke living di minggu ke-1, 2, 3, 4, 5. Itu cuma sisa 500 perak teman-teman, ya Allah. Ini aku budgetin di belanja bulanan itu 1.400.000. Setiap minggunya di minggu 1, 2, 3, 4 itu 300.000, dan untuk minggu kelima itu 200.000. Oke, seperti janji aku, ini aku akan share yang tadi. Ini untuk poin kedua. Poin satunya tadi kan menyiapkan dana darurat. Untuk poin yang kedua, menabung setelah melakukan pembayaran. Contohnya, pajak kendaraan itu aku mulai menabung setelah melakukan pembayaran pajak. Terus juga ada bayar sekolah, itu aku mulai menabungnya setelah aku membayar. Jadi ketika nanti mau membayar, itu insya Allah uangnya sudah siap karena dipersiapkan dari jauh-jauh hari teman-teman. Terus lebaran itu aku mulai menabungnya setelah lebaran. Begitu juga dengan nabung kurban. Teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasain minus pengeluaran? Jadi belum dikasih uang sama pak suami, atau belum gajian tapi udah habis uangnya? Yuk kita sharing di kolom komentar. Nah, untuk di groceries ini aku budgetin 250.000. Karena kemarin sempat minus 50.000-an, makanya ini aku budgetin lebih. Jadi yang aku tulis di sini itu ya teman-teman, itu nggak paten, kecuali yang kewajiban sama yang giving. Selain kewajiban dan giving itu jumlahnya itu bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa berubah-ubah gitu teman-teman. Untuk beras, minyak, dan telur itu aku budgetin 150.000. Terus untuk buah itu 200.000. Untuk buah sendiri itu aku kadang masih sisa, kadang pas, kadang pernah minus juga. Terus galon dan gas itu 300.000. Insya Allah aku ini mau pindah ke gas yang tabung kecil, tabung subsidi, karena kalau yang tabung gede itu lumayan boros juga, hemat gitu teman-teman.
Untuk next, ini jatah istri 200.000, jatah suami 50.000. Kenapa kok suami sedikit banget? Karena jelas pengeluaran suami itu nggak sebanyak istri, itu yang pertama. Yang kedua, suami juga punya pegangan sendiri. Jadi jatah suami 50.000 itu hanya untuk kayak tabungan suami aja. Misalnya aku beliin skincare atau apa gitu pakai uang jatah suami. Dia purse itu aku budgetin 100.000 untuk di bulan ini. Terus untuk bensin 400.000 karena sepupu aku mau ada acara nikahin anaknya di Semarang, makanya aku mau ke sana dan aku tambahin budget buat bensinnya. Terus next ada wifi, aku budgetin 250.000. Ini pakai Orbit itu menurut aku sangat boros ketika pakai TV yang Android TV. Kemarin aku sempat cerita di video sebelumnya kalau aku mau ganti TV karena TV sebelumnya itu rusak. Aku ganti yang Android TV, ternyata pakai modem paketan biasa, itu ternyata sangat boros, makanya aku pengen ganti produk lain yang unlimited. Next itu ada lain-lain, itu aku budgetin 200.000. Lain-lain itu bisa banyak ya, yang tidak ada di list living. Terus juga ada listrik 100.000 karena di jatah listrik, tabungan listrik aku masih lumayan banyak, makanya di bulan ini aku cukup nabung 100.000 aja. Untuk jajan 300.000. Terus servis itu aku budgetin 200.000. Servis di sini bisa servis motor, bisa servis mobil, atau bisa servis AC. Kalau misalnya kurang, aku ngambil di lain-lain. Kalau misalnya masih kurang, aku ngambil di dana darurat. Oke, itu living selesai. Next kita ke saving and sinking fund. Yang pertama adalah gaji ART. Sebenarnya ini masuk ke living karena itu merupakan kebutuhan, tapi karena dompetnya itu nggak cukup, makanya aku pakai binder aja, pakai ziplock. Itu gaji ART aku budgetin 1 juta karena di bulan ini nanti paling kerjanya itu nggak full 1 bulan karena nanti ada libur panjang, ART-nya pun juga akan cuti, mungkin aku juga akan pulang kampung atau ke rumah mertua gitu. Terus juga jatah suaminya lagi cuti di rumah, makanya insya Allah bisa lah dihandle sama suami. Terus untuk traveling itu aku budgetin 150.000. Untuk SDIT aku budgetin 400.000. Karena ini menjelang daftar ulang, makanya agak banyak dari biasanya. Terus untuk dana darurat 295.000. Untuk behel itu 200.000. Nah ini balik lagi ke yang tips tadi, yang pertama dan kedua udah. Ini tips yang ketiga, itu kita harus punya tujuan keuangan, misalnya kayak buat sekolah atau buat kurban atau buat lebaran. Nah itu kita selalu isi di setiap bulannya, mau berapapun jumlahnya, kita harus selalu isi konsisten gitu ya teman-teman. Itu poin ketiganya. Untuk balik lagi ke video ini, itu untuk LM atau saham itu aku nabungnya 100.000. Jadi di bulan ini itu aku mau melanjutkan nabungnya bukan hanya untuk LM tapi juga untuk saham juga. Terus next juga ada home decor itu 200.000, untuk furniture 200.000, untuk lebaran 100.000, dan untuk Haira 200.000, untuk Alia 250.000. Kenapa kok lebih banyak? Karena pengeluaran Alia itu ternyata lebih besar daripada kakaknya. Contohnya buat beli susu. Terus untuk pajak, kemarin habis pajak motor. Terus next ke operasional mobil itu aku budgetin 150.000. Selanjutnya di poin kurban itu aku nabung 1 juta. 1 juta ini insya Allah untuk kurban di tahun depan, karena di tahun ini udah aku ambil tabungannya untuk iuran kurban sama keluarga. Mohon doanya ya teman-teman, semoga bisa konsisten, dan aku doain buat teman-teman yang pengen kurban tapi belum mampu, semoga Allah mampukan, Allah murahkan rezeki kita semua untuk berkurban dan untuk bermanfaat buat banyak orang. Amin. Oke, next kita ke celengan. Tabungan celengan itu 900.000. Untuk tabunganku, tabungan istri itu 200.000. Untuk tabungan Haira Alea 200.000. Untuk tabungan
pendidikan anak-anak 200.000, untuk tabungan haji dan umroh 200.000, untuk nabung tanah 100.000. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya kecepatan, ngomongnya juga kecepatan. Oh iya, di sini aku sama sekali nggak ada niat pamer apalagi ria. Ini hanya berbagi gimana caranya aku mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga aku. Next, motor itu aku budgetin 100.000. Terus untuk yang terakhir operasional kambing 500.000. Nah itu tadi video budgeting bulan Juni dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.